Lagi hot nih ya Pak ya, Menteri SDM Bahlil Ya, alhamdulillah. Lahadalia. Ini menyatakan bahwa pengusaha lokal termasuk sektor konstruksi harus juga turut dilibatkan dalam proyek pabrik baterai EV begitu ya. Dan ini nilainya mencapai 96 triliun gitu. Bagaimana Anda menanggapinya Pak? Ya, pertama kami keluarga besar Gapensi dan saya Ketua Umum menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam, yang luar biasa terhadap pernyataan Menteri SDM, saudara saya Pak Bahlil Lahadalia. Ini memang nawacita beliau ya, mulai daripada saat Menteri Investasi untuk bagaimana menciptakan hilirisasi. Dan proyek sebesar 96 triliun ini luar biasa ya, ini merupakan ekosistem yang dahsyat. Dan ini yang kami tunggu-tunggu sebenarnya ya, karena memang di masa-masa efisiensi saat ini, memasuki kuartal kedua saat ini, belum ada yang bergerak. Daya beli masyarakat sangat rendah. Ya. Kami dari 60.000 badan usaha tersebar dari Sabang sampai Merauke masih menanti. Ya, kita masih menunggu yang namanya pendidikan sekolah, sekolah dasar, kesehatan, irigasi primer dan sekunder juga masih tak kunjung datang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga seperti itu. Sebelum saya masuk ke urusan ini, tapi saya ingin menyampaikan dulu apresiasi nih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Perpres 46, bagaimana proyek penunjukan 400 juta itu. Ini ada kaitannya dengan yang disampaikan oleh Pak Bahlil. Maka untuk itu kami sekali lagi menyampaikan apresiasi bahwa banyak hal yang harus kami persiapkan untuk bagaimana ikut berkontribusi dalam rangka menyukseskan proyek hilirisasi ini yang akan menggelontorkan dana kurang lebih sampai 96 triliun. Ini luar biasa banyak ya. Itu kita bisa ikut pada proyek pekerjaan fisiknya kan gitu ya. Bahwa urusan makanannya pun juga masih bisa kita ikut terlibat di situ. Supply BBM-nya ya. Saya pikir ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya. Dari seluruh Indonesia pun kami sudah melakukan pemetaan bagaimana sub-sub bidang klasifikasi badan usaha yang bisa terkait supaya ikut berkontribusi dalam rangka ikut bersaing ya, tentu bersaing dalam rangka mendapatkan pekerjaan-pekerjaan EV tersebut yang akan segera dibangun ya. Baik, Pak, ini kan berarti proyeknya bukan proyek kecil ya Pak ya. Kita juga bisa mengatakan bahwa ini proyek yang cukup besar, 96 triliun rupiah. Menurut Anda Pak, kesiapan dari anggota sendiri seperti apa menyambut proyek besar ini Pak? Kami memiliki sistem klasifikasi dan verifikasi badan usaha konstruksi yang terkait dan terintegrasi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan PUPR. Ya. Kami bisa melihat anggota-anggota yang punya kemampuan untuk segera kami dorong untuk ikut berkompetisi di situ. Karena tentu ini juga kami harus memfilterisasi, ya, mendorong teman-teman pelaku dan dunia usaha yang bisa mengerjakan proyek tersebut. Karena kalau tidak, nama besar Gapensi juga yang harus mengemban daripada tanggung jawab ini. Maka untuk itu berbagai cara ya yang telah kami lakukan untuk bagaimana kesiapan dalam rangka menyukseskan program ini. Karena menurut saya Mbak, ini mohon maaf ini bukan kami pesimisme ya. Ini kan baru Mbak. Program ini baru dan saya pikir kendala-kendala juga masih banyak hal yang harus perlu kita bicarakan dengan baik. Kendala-kendala seperti apa Pak? Ya, contoh kelistrikan ya. Listrik kita ini kan belum semua terjangkau di seluruh Indonesia. Yang kemarin saya lihat keluar timurnya Pak Bahlil sampai marah DPR itu ya. Ya karena laporannya tidak sesuai kan. Nah kita kepingin supaya memang rencana Pak Presiden untuk swasembada energi benar-benar bisa berlaku di seluruh Indonesia. Di 4 tahun terakhir semua desa akan dialiri listrik ya. Dan ini kendalanya menurut saya. Ya. Kami dari infrastruktur Gapensi kami hadir 415 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami ada di 37 saat ini BPD seluruh Indonesia. Ini bisa kami berelaborasi dengan teman-teman BPD untuk bagaimana memanfaatkan teman-teman BPD, kantor-kantor BPD untuk menjadi tempat-tempat pengisian. Gitu. Baik, tadi Pak Andi sempat menyebutkan soal sudah melakukan mapping nih Pak. Mapping seperti apa Pak? Apakah kapasitas, sertifikasi, atau kesiapan SDM begitu Pak? Atau seperti apa ini Pak? Iya, jadi mohon maaf saya bacakan supaya nggak salah ini. Ya, jadi jasa pelaksanaan konstruksi bangunan industri melalui SBU kualifikasi BG 003. Ada pekerjaan instalasi listrik, jaringan distribusi, ada pekerjaan tanah, pondasi khusus serta
konstruksi baja dan beton bertulang. Selain itu, kita bersama dengan lembaga sertifikasi profesi LSP di bidang konstruksi, bagaimana untuk melakukan uji kompetensi terhadap pekerjaan itu. Ya, jadi benar-benar kita menyambut baik informasi ini supaya anggota GAPENSI seluruh Indonesia bisa ikut terlibat dalam rangka hilirisasi yang lagi digalakkan oleh pemerintah. Pak, setiap challenge itu pasti ada pasti ada tantangan. Setiap proyek baru pasti ada tantangan atau challenge-nya begitu ya Pak ya. Nah, tantangan teknis utama nih Pak, misalnya seperti infrastruktur manufaktur atau instalasi atau sipil begitu ya, yang dihadapi kontraktor lokal dalam pembangunan pabrik baterai dan juga fasilitas pendukungnya ini yang mana nih Pak? Ya, dari awal saya sampaikan tadi bahwa untuk mendukung kendaraan EV ini masih dalam tahap pengembangan ya. Berikut aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan tentang jumlah pengisian stasiun EV masih terbatas ya. Kemudian jaringan listrik, kapasitas jaringan listrik perlu ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan ya. Biaya-biaya pembangunan infrastruktur EV-nya tentu masih relatif tinggi sehingga perlu investasi yang signifikan. Namun saya lihat pemerintah dan swasta telah berupaya untuk bagaimana meningkatkan infrastruktur EV ini di Indonesia. Beberapa contoh seperti inisiatif yang telah dilakukan oleh antara lain pembangunan stasiun pengisian, beberapa perusahaan yang telah membangun stasiun pengisian itu di Jakarta, kemudian di Surabaya, ya. Kemudian kebijakan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung adopsi EV termasuk insentif pajak dan subsidi untuk pembelian EV itu. Jadi sekali lagi Mbak Bunga, ini gampang kita utarakan. Namun memang sangat sulit untuk bagaimana diimplementasikan. Harapan kami dari 60.000 badan usaha yang tersebar dari Sabang sampai ke Merauke, ini benar-benar ada solusi yang terbaik. Harapan daripada Pak Menteri supaya bagaimana teman-teman pelaku dunia usaha, ya terutama di UMKM ini, benar-benar bisa ikut dilibatkan dalam proyek hilirisasi baterai maupun EV ini.